Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Aranini, Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dari kelompok 1 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Zaki Fuad Khalil, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Perencanaan Sumber Daya Manusia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, atas nama Fazira Putri Salsabila dengan NIM 2108020704. Selanjutnya ada Gita Suci Febriarti dengan NIM 2108020442. Dan yang terakhir ada Tasya Nazura dengan NIM 2108020124. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaannya di masa depan. Kemudian, apa itu analisis? Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kuantitas atau jumlahnya saja, tetapi juga menyangkut kualitas. Kemudian ada 4 aspek dalam perencanaan sumber daya manusia, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Dan yang keempat, program aksi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sebab atau alasan terdiri dari faktor eksternal tersebut yaitu yang pertama, ekonomi nasional dan internasional. Nah, faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap atau semua organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu sosial, politik, dan budaya. Faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan operasional bisnisnya. Kemudian, perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kualitas produk, termasuk juga teknologi pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Organisasi yang tidak mampu mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melaksanakan pekerjaan akan ditinggalkan atau tersisih dalam berkompetensi. Yang terakhir, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah areal geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan, dan perusahaan pesaing adalah
Hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. 2. Faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya, yang menyebabkan diperlukan penambahan jumlah SDM. Alasan ini terdiri dari pertama, faktor rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua, ada faktor prediksi produk dan penjualan. Sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan prediksi produk yang akan dihasilkannya dan memprediksi pula produk yang bisa dipasarkan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat perusahaan. Yang ketiga, ada faktor pembiayaan SDM. Dalam memprediksi kebutuhan SDM, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan membayar upah atau gaji tetap sebagai bagian pembiayaan SDM dari persentase laba yang dapat diraih oleh organisasi atau perusahaan. Yang keempat, ada faktor pembukaan bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukan penambahan SDM. Yang kelima, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM sebuah organisasi perusahaan. Yang keenam, ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Pada dasarnya, faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak. Kebinasaan tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokrasi memungkinkan perencanaan SDM memprediksi jumlah dan kualifikasi permintaan SDM secara akurat dan objektif. Dan yang ketiga, ada persediaan karyawan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksi di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Beberapa dari faktor ini adalah: yang pertama, karyawan yang akan pensiun; yang kedua, pengunduran diri karyawan; dan yang ketiga, kematian dan sebagainya. Formasi SDM. Formasi adalah suatu susunan dalam penempatan posisi seseorang dan pembagian tugas setiap individu berdasarkan keahliannya masing-masing. Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional, memiliki kompetensi dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Untuk itu, sumber daya aparatur sendiri perlu dibangun dan direncanakan secara tepat. Pembangunan sumber daya aparatur diarahkan pada profesionalisme sumber daya aparatur atau pegawai negeri sipil. Upaya pemerintah untuk tersedianya aparatur yang profesional setidaknya mencerminkan dua aspek utama, yaitu aspek substansial dan aspek prosedural. Pada aspek substansial, penyiapan sumber daya aparatur perlu pemahaman tentang jenis-jenis kewenangan dan volume tugas yang melekat pada setiap kewenangan sebagai dasar menetapkan aparatur negara yang memiliki sikap pengabdian, mutu keterampilan, dan kemampuan profesional tinggi diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dari penyusunan formasi pegawai negeri sipil yang tepat akan diperoleh pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Dengan formasi kepegawaian yang sehat, diharapkan jumlah dan susunan pegawai untuk masing-masing badan pemerintah dapat sesuai dengan fungsi, tugas, dan beban kerja badan pemerintahan tersebut. Penyusunan formasi pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk memperoleh komposisi, susunan, struktur pegawai negeri sipil yang tepat dalam hal jabatan, pangkat, kompetensi, jumlah, sehingga dicapai efektivitas ya efisiensi dalam organisasi. Faktor-faktor yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia antara lain rencana strategi, anggaran,
rencana organisasi dan tugas pegawai, sistem informasi manajemen dan organisasi, teknologi, politik, kebijakan, peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat kami berikan kali ini yaitu perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa akan datang bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas.